السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, kaifa halukum? Khair Ustaz. Khair. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga Allah SWT melindungi kita semuanya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kepada kita semangat ya untuk mempelajari ilmu syar'i, yaitu ilmu yang akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, pada hari ini kita akan membahas tentang Babu Haddil Qadhfi, bab ya hukuman bagi orang yang melakukan qazaf. Ya, al-qadhfi ini adalah, ya, qazaf adalah menuduh orang lain berzina. Ya, menuduh orang lain berzina atau menuduh orang lain melakukan homoseksual. Ya, dia bersaksi, menuduh orang lain berzina atau melakukan homoseksual. Nah, kemudian kesaksiannya itu, buktinya itu tidak lengkap. Buktinya itu tidak lengkap. Menuduh zina, atau menuduh seseorang itu melakukan homoseksual, ini jelas perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, diharamkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Menuduh zina, menuduh seseorang melakukan homoseksual, ini adalah merupakan salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar. Dan kita bisa lihat di dalam surah An-Nur ayat 23, Allah mengancam orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lengah lagi beriman, menuduh zina kepada mereka, maka Allah akan laknat di dunia dan di akhirat, dan Allah akan memberikannya azab yang besar. Ini bisa kita lihat dalam surah An-Nur ayat 23. Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun azim. Orang yang menuduh zina wanita-wanita yang baik akan dilaknat di dunia dan di akhirat, dan Allah akan timpakan kepadanya azab yang besar. Dan juga di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan bahwa menuduh zina termasuk dosa yang membinasakan. Menuduh wanita yang memelihara dirinya dari zina, itu menuduhnya dengan zina, maka ini termasuk salah satu di antara 7 dosa yang akan membinasakan. Nah, di sini disebutkan idza qadhafa al-mukallafu biz-zina muhsanan
julida samanina jaldatan in kana hurran. Dia in kana hurran. Apabila seorang mukallaf, ya seorang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan kepadanya syariat, hukum syariat. Ya, apabila seorang mukallaf dia menuduh zina, ya, muhsanan, ya, yaitu apa? Muhsanan, apa artinya muhsanan kemarin? Orang yang sudah menikah, ya, orang yang sudah menikah, maka dia julida samanina jaldatan, maka dia itu dicambuk 80 kali. Ingkana hurran, ya, apabila, ya, apabila dia adalah orang yang merdeka. Ya, jadi apabila seseorang menuduh zina, ya, seorang yang merdeka bukan budak, maka yang menuduh zina itu dicambuk 80 kali. Julida samanina jaldatan. Ya. Ya. Dan di sini disebutkan, ya, menyebutkan di sini adalah yang muhsan. Ya. Yang muhsan. Muhsan di sini artinya salah Ustaz. Muhsan di sini maksud daripada muhsan ini adalah orang yang baik. Ya. Orang yang baik, yang menjaga dirinya dari zina. Ya, akan tetapi di sini menyebutkan, ya, di sini dibedakan antara muhsan dengan ghairil muhsan. Ya, di sini kalau dilihat dari makna muhsan dan ghairul muhsan, kalau muhsan ini sudah menikah, ya kan? Kemudian ghairul muhsan di sini adalah yang belum menikah. Ya, yang belum menikah. Ya, maka di sini ada disebutkan apa yang dimaksud dengan muhsan. Muhsan itu di sini maksudnya adalah al-hurrul muslim, yaitu seorang yang merdeka, muslim, al-aqil yang berakal, al-afif yang menjaga dirinya, al-multazim yaitu orang yang menjaga dirinya dari zina, allazi yujami'u misluhu yaitu orang yang berhubungan, ya, semisal dengannya, dan tidak wala yustaratu bulughuhu, dan tidak dipersyaratkan ia akan kebalighannya. Nah, di sini ada menyebutkan bahwa kalau seorang itu menuduh zina, ya, orang yang merdeka dan dia sudah menikah, maka dia dicambuk 80 kali. Dan apabila yang dituduh zina itu adalah seorang budak, maka dia dicambuk 40 kali. Nah, sedangkan orang yang menuduh wa qadhfu ghairil muhsan, dan orang yang menuduh orang yang belum menikah, yang tidak muhsan, ya, yang tidak muhsan di sini adalah yang tidak merdeka, ya, muslim dan di sini tidak berakal dan menjaga dirinya. Jadi yang menuduh orang yang belum menikah, maka dia dihukum dengan ta'zir. Hukum ta'zir ini adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Ya. Dan ini wa huwa haqqul lil maqdzuf, dan ia adalah hak
bagi orang yang dituduh zina atau orang yang dituduh melakukan homoseksual. Ya, ya anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai. Ya, jadi seorang yang menuduh zina, ya, dia tidak memiliki bukti akan kebenaran tuduhannya, maka dia dicambuk 80 kali. Ya, jika yang dia tuduh itu adalah orang yang merdeka. Namun apabila yang dituduh adalah seorang budak, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia dicambuk 40 kali. Ya, 40 kali. Nah, ungkapan tuduhan zina yang jelas, wasarihul qazfi, ungkapan tuduhan zina yang jelas itu dengan perkataan apa? Ya zani, wahai pezina. Ya, wahai, misalkan wahai seorang pelacur. Ya. Ya. Wahai seorang pezina, wahai seorang pelacur, wahai ya luti, wahai seorang pelaku homoseksual. Nah, ini orang yang mengatakan yang seperti ini, dia menuduh zina dengan terang-terangan. Ya, dengan terang-terangan. Ya, dan juga ada tuduhan yang bentuknya kinayah. Ya, kinayah itu dengan tuduhan bentuknya sindiran. Ya, wahai wanita fajir, wahai wanita yang keji, ya, engkau telah mempermalukan suamimu. Ya, atau dengan ungkapkan engkau telah membalikkan, ya, engkau telah mencorengkan wajahnya, ya, dan sebagainya. Artinya tuduhannya ini, perkataannya itu dengan bentuk sindiran. Jadi ada yang tuduhannya itu dengan kata-kata yang jelas. Wahai, yang kalau yang jelas itu dengan perkataan wahai pelaku zina, wahai pelaku homoseksual. Nah, penuduhan, ya, tuduhan-tuduhan yang seperti ini, ya, ini akan berakibat kalau dia tidaklah, ya, dia tidaklah mampu untuk, ya, mendatangkan bukti, ya, maka dia akan dihukum. Ya, kalau yang dia tuduh itu adalah seorang yang merdeka, maka dia dihukum dengan 80 kali cambukan. Dan apabila yang dituduh itu adalah seorang budak, maka dia dicambuk dengan 40 kali cambukan. Ya, 40 kali cambukan. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, nah, orang yang menuduh zina, ya, dia harus mampu menghadirkan atas kebenaran tuduhannya itu dengan 4 orang saksi. Dan kalau dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka dia dikategorikan sebagai seorang yang menuduh zina. Ya, dia dikatakan sebagai orang yang telah menuduh zina, maka dia dihukum dengan 80 kali cambuk. Ya. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, bahwa ada 5 syarat. Ya, ada 5 syarat, ya,
bagi penuduh zina. Yang pertama, penuduh zina itu harus orang yang dewasa. Ya, orang yang dewasa yang pertama. Ya. Jadi kalau yang menuduh zina itu anak-anak, itu enggak mendapatkan hukuman. Ya, dia harus dewasa. Yang menuduh zina itu harus dewasa, anak-anak tidak. Kemudian yang kedua, penuduh zina itu harus orang yang berakal. Ya, harus berakal. Nah, kalau ada orang gila, orang yang lemah akal menuduh zina, ini enggak ada hukuman baginya. Ya, enggak ada hukuman orang gila nuduh zina. Oh, itu orang gila itu nuduh zina itu. Oh, dihukum dia qadzaf. Tidak. Karena dia orang gila. Jadi yang kedua orang yang berakal. Kemudian yang ketiga, syarat penuduh zina itu adalah penuduh itu bukan pokok nasab yang tertuduh. Pokok nasab yang tertuduh. Maksudnya pokok nasab itu adalah seperti bapak, kakek, ibu, nenek. Jadi kalau ada orang tua menuduh zina anaknya dan dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka tidak dihukum dia dengan hukuman tuduhan zina. Ya, bapak menuduh anaknya berzina, kakek menuduh cucunya berzina, ibu menuduh anaknya berzina, nenek menuduh cucunya berzina. Nah, kalau mereka ini tidak mampu untuk mendatangkan bukti sampai 4 saksi, ini dia tidak ada hukuman had untuk mereka. Jadi penuduh itu bukan pokok nasab dari yang tertuduh. Ya, kemudian yang keempat, yang menuduh itu dia mengucapkannya sadar. Yang menuduh zina itu mengucapkannya dengan sadar, sukarela. Nah, kalau ada orang yang tidur, ngigau dia menuduh zina, ini tidak tidak ada hukuman baginya. Ya, tidur dia mengatakan, oh si fulan berzina. Ya, mimpi dia tidak sadar, dia ngomong, ya, si fulan itu melakukan homoseksual. Ini karena dia dalam keadaan tidak sadar. Atau juga orang yang dipaksa untuk menuduh zina, ini juga tidak dikenai hukuman had untuk menuduh zina. Kemudian selanjutnya yang kelima, penuduh zina itu syaratnya dia ditegakkan hukum had. Dia itu orang yang mengetahui larangan menuduh zina. Nah, kalau dia tidak tahu mengenai larangan itu dan hukumannya dia tidak tahu, maka tidak ada hukuman had atas orang yang tidak tahu ini. Ya. Kemudian selanjutnya, ini tadi syarat-syarat orang yang menuduh, qadzif, itu ada 5. Nah, kemudian syarat-syarat orang yang tertuduh zina, itu juga ada 5. Ya, syarat-syarat yang tertuduh itu juga ada 5. Ya, syarat-syarat yang tertuduh ada 5 juga. Yang pertama, yang tertuduh itu seorang muslim. Jadi kalau yang dituduh zina itu orang kafir, itu tidak ada hukuman had atas seseorang yang menuduh zina kepada orang kafir. Kenapa? Karena derajat kehormatan orang kafir itu kurang. Ya, jadi yang dituduh zina itu adalah seorang muslim. Kalau orang kafir, seorang muslim misalnya menuduh zina orang kafir, maka dia tidak mendapatkan hukuman had atas tuduhannya tersebut. Kemudian yang tertuduh itu adalah orang yang berakal. Jadi kalau kita menuduh zina orang gila, itu nggak ada hukuman had. Seorang itu menuduh zina kepada orang yang gila,
Itu tidak ada hukuman had qadzaf untuknya. Kemudian yang ketiga, yang tertuduh, yang dituduh zina itu orang yang dewasa. Ya, orang yang dewasa itu kalau laki-laki umurnya 10 tahun lebih. Ya, 10 tahun lebih. Ya, kalau perempuan itu 9 tahun lebih. Ya, itu dia ya. Nah, jadi yang tertuduh itu orang yang dewasa. Kemudian yang keempat, orang yang tertuduh itu adalah orang yang bersih dari zina. Ya, dari zina. Ya, secara lahir. Ya, nah kalau yang dituduh itu orang yang fajir, memang dia suka melakukan perzinahan, melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat buruk, ya, maka tidak ada hukuman atas siapa yang menuduh mereka ini. Jadi yang dituduh itu adalah orang yang bersih dari zina secara lahir. Nah, kemudian di sini ada kesalahan Ustaz tadi, penjelasan Ustaz di sini bahwa yang menuduh zina dihukum 80 kali. Itu kalau yang menuduh zina itu orang yang merdeka. Yang menuduh zina itu orang yang merdeka. Ya. Bukan yang tertuduh. Ya. Jadi orang yang merdeka yang menuduh berzina tidak ada buktinya, tidak dapat mendatangkan bukti, maka dia dicambuk 80 kali. Dan jika yang menuduh zina itu adalah seorang budak, maka dia dihukum 40 kali. Ya, Ustaz ulangi lagi, ada kesalahan Ustaz yang Ustaz ralat, bahwa orang yang dihukum 80 kali cambuk menuduh zina, itu adalah bagi yang menuduhnya itu adalah orang yang merdeka. Kalau yang menuduh itu adalah seorang budak, maka dia dicambuk 40 kali. Ya, dicambuk 40 kali. Karena syarat yang tertuduh yang kelima, bahwa orang yang tertuduh itu adalah merdeka. Jadi kalau seseorang itu menuduh zina kepada seorang budak, maka tidak ada hukumannya. Jadi kalau seseorang menuduh zina kepada seorang budak, itu tidak ada hukumannya. Ya, jadi ada kesalahan Ustaz tadi di awal penjelasan Ustaz, bahwa seorang itu dihukum 80 kali cambuk, itu adalah kalau yang menuduh zina itu adalah seorang merdeka. Kalau yang menuduh itu adalah seorang budak, maka dia dicambuk 40 kali. Ya, ini dia. Iya. Akan tetapi orang yang orang yang menuduh zina kepada kepada budak, maka dia dihukum dengan hukuman ta'zir. Ya, hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Nah, di sini apa yang tertulis dalam kitab kita, di sini memang ada perbedaan menuduh zina kepada yang telah menikah dan yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah ini dia. Kalau yang belum menikah itu ditakzir.
Akan tetapi di dalam ayat menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan tentang orang yang dituduh. Baik orang yang dituduh zina itu yang sudah menikah atau yang belum menikah, sama saja. Ya, sama saja. Ya. Artinya ya, orang yang menuduh zina itu 80 kali cambuk. Kalau yang menuduh itu seorang yang merdeka, kalau yang menuduh itu seorang budak, maka 40 kali cambuk. Iya. Sedangkan orang yang menuduh zina kepada seorang budak, maka dia dihukum ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Ya. Iya. Itu dia ya. Nah, kemudian tentang syarat-syarat had qazaf yang terakhir, bahwa pelaksanaan hukuman menuduh zina itu ditegakkan, ya, diperlukan 4 syarat. Ya. Bahwa tuntutan yang pertama, tuntutan dari pihak tertuduh terhadap penuduh, ya, itu terus berlangsung sampai ditegakkannya hukuman had. Ya, karena had qazaf ini adalah hak bagi tertuduh. Maka hak qazaf, ya, tidak ditegakkan kecuali bila dia menuntutnya dan gugur bila dia memaafkannya. Jadi kalau orang yang dituduh zina memaafkannya, maka gugur hukuman had. Namun apabila yang dituduh itu menuntut, maka ditegakkan hukuman had bagi orang yang menuduh zina. Jadi kalau yang tertuduh, ya, orang yang dituduh zina itu memaafkan, maka hukuman menuduh zina itu gugur dari orang yang menuduh. Tapi tetap di takzir dia. Artinya diberikan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dengan hukuman yang membuat dia jera, agar supaya dia tidak melakukan perbuatan menuduh itu lagi. Itu dia ya. Kemudian yang kedua, syarat ditegakkannya had qazaf adalah penuduh, orang yang menuduh zina itu gagal, ya, menghadirkan 4 orang saksi. Jadi kalau tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, ya, maka ya, ini ya akan ditegakkan hukum had bagi orang yang menuduh zina. Nah, kemudian yang ketiga, tertuduh menyangkal dan mengingkari tuduhan. Sebaliknya, bila tertuduh mengakuinya dan penuduh benar, ya, bila tertuduh mengakuinya dan penuduh benar, maka tidak ada hukuman had. Ya, karena pengakuan itu lebih kuat daripada penegakan bukti. Artinya ketika orang yang menuduh zina itu tidak mampu untuk menghadirkan 4 orang saksi, tapi yang dituduh itu ngaku, maka tidak ada hukuman had bagi orang yang menuduhnya, karena dia tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi. Karena pengakuan orang yang dituduh zina dan dia mengakuinya itu lebih kuat daripada menegakkan bukti. Kemudian yang terakhir, penuduh bila statusnya adalah suami, ya, tidak meli'an tertuduh, namun bila dia berani meli'an, maka hukuman had gugur, sebagaimana ada penjelasan tentang masalah li'an ini. Ya, ini dia ya. Jadi kalau penuduhnya itu adalah suaminya, ya, dia tidak meli'an yang dituduh, yaitu istrinya. Namun bila dia berani meli'an istrinya, maka hukuman had itu gugur. Karena mungkin suaminya
Ia menyaksikan, dia jadi saksi, menyatakan bahwa istrinya berzina, tapi dia tidak mendatangkan 4 saksi. Namun dia berani meli'an istrinya, maka gugur ya had untuknya. Oh, jadi anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, jadi ini saja pembahasan kita tentang hukuman had ini ya. Jadi jelasnya apa yang tertulis dalam kitab ini bahwa hukuman had bagi orang yang menuduh zina, bila yang menuduh zina itu adalah orang yang merdeka, maka dia dihukum 80 kali cambuk. Dan bila dia adalah seorang budak, maka dia dihukum 40 kali cambuk. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf, dan Ustaz mengharapkan kepada antum untuk mengirimkan catatan antum kepada Ustaz ya, apa yang sudah antum catat. Ya, kirimkan kepada Ustaz apa yang sudah antum catat. Ya, sekian saja yang bisa Ustaz sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi.